Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat azan dan muazin-muazin dimanapun Anda berada. Jadi kali ini kita bakal review dan ngajak teman-teman bagaimana perjuangan saya kalau dari pulang kampung pengen menuju ke Masjid Kebon. Jadi kebetulan hari ini tadi pagi saya pulang ke desa saya. Lebih kurang dari Masjid Kebon itu memakan waktu 1,5 jam ya. Dan sekarang jam 11, bentar lagi mau zuhur, jadi saya harus cepat-cepat pulang ke mes lagi, pulang ke masjid di kebun ya. Jadi perjuangannya itu seperti ini, jalannya itu luar biasa. Kalau hari hujan susah untuk dilewati, jadi biar teman-teman tahu bagaimana jalan yang harus saya lalui ketika pengen cepat-cepat pulang lagi ke kebun untuk melaksanakan tugas ya, tugas negaraan, yaitu azan. Jadi saya itu seperti biasa yang di video-video sebelumnya sudah saya pernah bilang, kalau saya itu ditugaskan sebagai mudim atau marbon ya di masjid kebun ini. Jadi mau nggak mau harus standby 5 waktu, nggak ada kata libur. Kalaupun memang mau libur, paling saya izin ke pimpinan, nyuruh anak-anak santri gantikan buat isi azan ya. Jadi bagaimana jalannya, bagaimana keseruan saya, bagaimana lika-likunya buat saya pergi ke kebun itu ya, yuk ikutin. Tapi terlebih dahulu, seperti biasa jangan lupa tolong dibantu tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Yuk kita berangkat ya. Nih kita ganti dulu kamera depan biar lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kita mulai jalan dulu ya. Jadi saya itu nggak punya kameramen, jadi harus kameramen sendiri, record sendiri. Jadi perlu teman-teman ketahui, kalau lagi hujan ini jalan ini nggak bisa dilewati kalau pakai motor ini ya. Jadi kalau lagi hujan saya biasanya pakai motor istri saya ya, motor istri saya Jambrong, motornya rodanya sudah diganti Tatah Trail ya. Tapi kalau pakai motor ini lewat sini, wah selesai, nggak bakal lewat teman-teman. Nih lihat ya, kita pelan-pelan saja. Nih, jadi jalannya sudah tidak bisa dilewati oleh mobil teman-teman. Jadi beginilah jalan yang saya lewati ketika buru-buru ngejar azan. Ini ntar ya, sulit teman-teman jalannya. Aduh, aduh. Iya, nih turunan lumayan curam ya. Ini kalau hujan bener-bener licin teman-teman. Kalau motor yang saya pakai sekarang kalau hujan buat nanjak di sini muter-muter doang rodanya, jadi nggak bakal bisa. Harus pakai motor yang bannya sudah diganti buat medan seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan kita masih sempat azan karena sekarang baru jam 11. Nah, nih lewat perkebunan, terus ada motor parkir teman-teman. Itu orang lagi di kebun karet. Nah, di sebentar sini bentar lagi kita bakal masuk ke wilayah kebun sawit ya. Jadi banyak teman-teman saya dari desa itu pengen ke sini, kalau hari hujan mereka nggak sanggup karena jalannya memang jelek. Tapi kalau buat mobil ada dari jalan poros portal ya, tapi
kalau lewat sana itu selisih waktunya lebih kurang 1 jam. Kalau lewat sana muter jauh sekali, harus lewat dulu dari pabrik baru ke mes tempat saya tinggal. Kalau dari sini jalan pintas, deket, tapi ya itu tadi jalannya luar biasa. Dan dari sini juga bisa tuh, ada juga jalan pintas tapi juga jelek dari sana. Ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen main ke sini, usahakan jangan ketika habis hujan atau jangan ketika sedang hujan ya, karena nggak bakal bisa lewat kalau pakai motor metik ataupun motor-motor biasa yang rodanya belum diganti dengan roda Tata Trail. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Kayak itu seperti yang sudah saya bilang tadi, ditugaskan memang mengurus masjid di kebun sawit ini non-stop, 5 waktu harus standby. Dan juga pada hari-hari besar Islam pun harus standby. Yang lain sudah pada pulang, saya tetap harus di masjid. Misalnya pada hari raya Idul Fitri, jadi kalau karyawan yang lain sudah pulang, saya harus tetap di masjid buat mimpin dan ngurus kebersihan masjid untuk sholat Idul Fitri. Jadi saya bakal sholat dengan karyawan-karyawan yang tidak pulang kampung. Jadi itu, jadi ketika sudah sholat baru boleh pulang. Pun asar kalau bisa sudah ada di kebun lagi buat azan lagi. Jadi kalau saya mau pulang ke desa biasanya saya pagi. Jadi pagi pulang, habis sholat subuh beres-beres sebentar di masjid, terus sekitar jam 10-an saya pulang lagi ke mes di dalam kebun. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pinter-pinter saya sendiri yang ngatur waktunya. Yang penting masjid bersih, ketika azan ada yang azan, anak-anak ngaji ada yang ajarin ya. Dan ketika ada acara pun saya ada di komplek perumahan kebun PT Sawit ini. Nah ini sebentar lagi kita sampai teman-teman. Jadi nanti zuhur kita bakal azan. Ini lumayan jauh nih. Lebih kurang 100 meter lagi kita. Ini kalau kameranya goyang dimaklumin saja karena pegang sendiri ya. Pegang sendiri dan juga belum ada stand buat motor teman-teman. Dan yang kemarin nanya, Bang, kenapa azannya di masjid itu terus? Ya itu tadi, ya karena memang saya kerjanya di sini, di masjid kebon ya. Dia azannya di sini terus. Dan kalau ada anak-anak yang ngaji, saya suruh gantian buat isi azan ya. Tuh, ada anak-anak lagi santai. Nah ini teman-teman ya, jadi kita sudah sampai di Masjid PT BSP Bumi Sawit Permai. Kita parkir dulu ya. Oke. Nih, alhamdulillah sampai dengan selamat. Nah, itu mes saya teman-teman. Jadi kita ke mes dulu, kita mandi, kita parkir aja di masjid. Yuk. Nih. Jadi jam segini anak saya masih sekolah teman-teman. Ya, memang saya itu, kunci mesnya ketinggalan. Di anak saya lagi sekolah, naik bus sekolah disediakan dari perusahaan. Oh, ini kunci. Tuh, kunci ajaib. Para tuyul mainannya tuh.
Tuh, enak nih suasananya, enak, bersih, asri ya kan. Di mesnya berhadapan dengan masjid, teman-teman. Assalamualaikum. Wah, berantakan. Di anak-anak masih di sekolah. Istri saya masih di lahan. Kita ganti kamera depan dulu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu teman-teman. Alhamdulillah ini sudah sampai di dalam mes saya ya. Istri saya lagi di lahan, anak saya lagi di sekolahan, sebentar lagi pulang, diantar bis sekolah. Jadi kita bakal azan zuhur, mudah-mudahan ada jemaah. Tapi walaupun biasanya nggak ada jemaah teman-teman, karena karyawan di sini sibuk kerja. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan buat yang masih penasarannya terobati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia nonton video-video saya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.